Halo teman wisata. Kali ini kita bakalan bahas seluruh alur cerita dari series Netflix yang berjudul Hellbound. Series ini menceritakan makhluk misterius utusan Tuhan yang datang untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Series ini disutradarai oleh Yeon Sang-ho dan dibintangi oleh Yoo Ah-in, Park Jung-min, Kim Hyun-joo, Won Jin-ah, dan beberapa bintang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita capcus ke alur ceritanya. Film ini diawali dari pemandangan kota Seoul, Korea Selatan. Semua orang di sana melakukan kesibukan seperti biasanya. Nah, di sebuah kafe ada sekumpulan remaja yang lagi menonton pemuka agama yang bernama Jung Jin-soo dari aliran yang bernama Kebenaran Baru. Di situ pemuka agama menampilkan video kalau ada malaikat penjabut nyawa yang datang secara terang-terangan atau kasat mata. Malaikat itu turun ke bumi untuk menghukum orang-orang yang berdosa dan membawa mereka ke neraka. Lalu di kafe itu juga ada seorang lelaki yang sangat ketakutan dan sambil melihat jam di HP-nya. Gak lama berselang terdengar suara dentuman keras yang membuat semua orang ketakutan. Setelah suara dentuman gak terdengar lagi, datanglah 3 makhluk hitam berbulu ke kafe itu dan membuat kegaduhan. Ternyata mereka adalah malaikat maut yang tadi dikatakan Jung Jin-soo. Malaikat maut itu cuma mengincar satu orang aja, yaitu laki-laki yang ketakutan tadi di kafe. Malaikat maut itu pun menghancurkan apa aja yang menghalangi mereka untuk menemukan target atau orang yang dipilih sampai mereka tertangkap. Mereka pun akan membantai targetnya dari memukul sampai membanting mereka hingga mengeluarkan darah. Setelah itu mereka akan menyerap jiwa orang tersebut dan membuat mereka menjadi abu. Nah, setelah selesai menjalankan tugasnya, mereka langsung menghilang begitu aja. Kemudian setelah kejadian itu, pihak kepolisian menyelidiki kasus tersebut. Karena pihak kepolisian sama sekali nggak percaya kalau hal itu dilakukan oleh malaikat maut. Para polisi yakin kalau kejadian itu pasti ada dalang di balik semuanya. Karena kejadian tersebut terjadi di siang hari, polisi dengan mudah mendapatkan videonya untuk bahan penyelidikan. Tapi nih yang anehnya, polisi nggak bisa menemukan sidik jari pelaku di tubuh korban. Nah, satu-satunya orang yang bisa dimintai keterangan adalah Jung Jin-soo yang merupakan pemuka agama aliran Kebenaran Baru. Lalu komandan kepolisian meminta semua pihak untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian seorang detektif yang bernama Jin Kyung-hoon dan bersama temannya langsung bergegas menemui Jung Jin-soo. Nah, di sela-sela perjalanannya, teman Jin Kyung-hoon menyelidiki latar belakang dari aliran Kebenaran Baru. Aliran itu udah berdiri sejak 10 tahun lalu dan mereka memiliki hubungan dengan kelompok radikal yang bernama Arrowhead. Mereka bekerja sama agar bisa mengajarkan aliran agama agar setiap manusia terhindar dari dosa. Tapi mereka juga nggak segan-segan membunuh atau menyiksa siapapun yang coba menentang aliran mereka. Nah, sesampainya di TKP, Kyung-hoon pun menemui Jin-soo. Kyung-hoon mengatakan meminta Jin-soo memberikan keterangan atas kejadian yang terjadi. Lalu Jin-soo pun tertawa karena para polisi menganggap kalau hukuman Tuhan adalah tindakan kejahatan yang bisa ditindak melalui hukuman manusia. Saat sedang berbicara dengan Jin-soo, Kyung-hoon pun kaget karena melihat anaknya yang bernama Hee-jong berada di anggota para Kebenaran Baru. Kyung-hoon langsung memarahi Hee-jong dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Lalu pembicaraan Kyung-hoon dan Jin-soo terus berlanjut. Kemudian Jin-soo menyinggung kematian istri dari Kyung-hoon yang meninggoy akibat pembunuhan. Pelaku itu nggak mendapatkan hukuman yang setimpal dan masih bisa menghirup angin segar di luar. Nah, hal itulah yang dimaksud oleh Jin-soo kalau hukuman manusia memanglah nggak adil, namun hukuman dari Tuhan akan dieksekusi dengan sangat adil. Akibat pembicaraan itu, Kyung-hoon pun cuma terdiam dan mengingat kasus mendiang istrinya. Di sisi lain ada seorang ibu yang baru aja pulang kerja bernama Park Jong-ja. Saat di rumah, dia mendapatkan kejutan ulang tahun dari kedua anaknya. Lalu saat Jong-ja sedang memeluk anak perempuannya, sang anak laki-laki melihat sosok yang mengerikan di belakang ibunya. Kemudian sosok misterius itu berkata kalau ibu mereka akan meninggoy dalam 5 hari lagi dan dipastikan akan masuk ke neraka. Keesokan harinya Jong-ja pun menemui seorang pengacara yang bernama Min Hye-jin di kantornya. Namun sebelum ke kantor pengacara, Jong-ja sempat menemui Jin-soo terlebih dahulu. Jin-soo mengatakan kalau pesan yang diterima Jong-ja adalah pesan langsung yang diberitahukan oleh Tuhan. Lalu Jin-soo juga menawarkan uang sekitar 3 miliar won apabila ia mau menyiarkan kematian Jong-ja secara langsung. Nah, maksud dari tujuan Jong-ja menemui Hye-jin agar menjadi penanggung jawab atas uang yang akan diwariskan kepada anaknya nanti ketika ia telah dieksekusi. Hye-jin sama sekali nggak mengerti apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh Jong-ja. Karena doi masih percaya kalau kematian selalu dirahasiakan oleh Tuhan. Maka dari itu Hye-jin beranggapan kalau hal itu adalah ancaman kematian yang sengaja dikirim oleh orang yang nggak dikenal. Nah, maka dari itu Hye-jin pun langsung menghubungi detektif Kyung-hoon untuk mendiskusikan masalah itu.
Lalu pengacara Hyejin, Kyung-hun, dan Jin-soo bertemu di rumah Jongja untuk membicarakan hal tersebut. Saat di rumah Jongja, Jin-soo pun penasaran dengan dosa apa yang ia lakukan oleh Jongja sampai-sampai malaikat maut datang menghukumnya. Dan yang mirisnya lagi, dia tahu kalau Jongja membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa peranan seorang suami. Kemudian Jin-soo memiliki dugaan kalau Jongja telah membunuh suaminya karena uang asuransi atau karena dia sedang mengandung anak dari seorang lelaki yang beristri. Karena hal itu, pengacara Hyejin pun merasa kurang suka dan meminta Jongja untuk gak menjawab pertanyaan itu. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang melakukan siaran langsung yang merupakan anggota Arrowhead yang sering memberikan informasi tentang ajaran aliran baru. Nah, kasus dari Jongja pun juga tersebar di sana dan dia juga bilang kalau kematian dari Jongja juga akan disiarkan secara langsung, serta membuktikan kalau aliran kebenaran baru adalah aliran yang bisa menjadi penyelamat untuk para warga. Dan yang gak disangka lagi nih, rekan detektif Kyung-hun menonton siaran langsung itu dan membocorkan kejahatan yang dilakukan oleh Jongja. Nah, hal tersebutlah yang membuat masyarakat marah dan ingin menghujat Jongja. Karena hal itu, pengacara Hyejin mengirim kedua anak Jongja ke Kanada. Ia takut kalau mereka berdua masih ada di rumah itu malah terkena dampak dari kasus sang ibu. Akhirnya pada malam itu kedua anak malang itu harus pergi dan meninggalkan ibunya. Di sisi lain terlihat anak Kyung-hun yang bernama Haejong yang bersama ketua Jin-soo. Nah, di sana Jin-soo sedang mendoktrin Haejong agar tetap percaya kepada Tuhan. Lalu ia pun mengajak Haejong menemukan pelaku pembunuhan ibunya dan melakukan balas dendam. Karena sudah tertanam kebencian dan dendam, Haejong pun berlari mendekati si pelaku dan langsung menyetrumnya. Kemudian Jin-soo pun membungkam pelaku sampai pingsan dan membakarnya hidup-hidup. Haejong pun merasa sangat puas karena melihat pelaku pembunuhan ibunya telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, keesokan harinya mayat pelaku ditemukan dengan luka bakar. Karena keadaannya yang mengenaskan seperti warga yang saat itu di kafe, akhirnya para warga lain percaya kalau pelaku itu dibunuh oleh malaikat maut. Lalu karena hal itu, para warga pun mulai fanatik oleh aliran kebenaran baru dan mendewakan ketua Jin-soo. Parahnya, para warga kini udah mulai berkumpul di depan rumah dari Jongja dan mendesaknya agar cepat bertobat. Di sisi lain, para kelompok Arrowhead juga menyerang kantor polisi karena nggak percaya dengan hukuman langsung dari Tuhan. Nah, kerusuhan itu terus berlangsung sampai hari eksekusi tiba. Semua masyarakat Korea Selatan pun berkunjung di tempat eksekusi dari Jongja yang disiarkan langsung atau lewat media massa. Bahkan di sana juga kedatangan penonton VIP yang diduga adalah donatur uang 3 miliar won yang akan diberikan Jongja. Nah, di hari itu juga pengacara Hyejin menerima dokumen dari seorang pastor yang bernama Kim Jong-chil, tapi dia nggak sempat membuka dokumen itu karena sedang sibuk menemani Jongja. Lalu kepolisian dan militer juga sudah bersiap di sana melindungi Jongja dari apapun yang akan menyerangnya nanti. Nah, pada saat jam 3 sore, suara gemuruh itu pun kembali terdengar. Dalam hitungan mundur, para malaikat maut pun datang ke rumah Jongja. Semua masyarakat pun cuma bisa menyaksikan saat tubuh Jongja ditusuk berkali-kali dan dilempar oleh malaikat maut itu. Lalu cuma detektif Kyung-hun yang berani masuk dan menembak makhluk malaikat maut itu. Namun parahnya, dia pun malah dipukul dan terlempar sehingga membuatnya pingsan. Naasnya cuma suara teriakan Jongja aja yang terdengar dan terlihat tubuhnya dibakar menjadi abu. Karena melihat itu, akhirnya semua masyarakat pun menjadi takut dan bersujud sambil mengingat dosa yang telah mereka lakukan. Namun cuma pengacara Hyejin dan temannya yang masih nggak percaya dengan makhluk itu. Bahkan mereka nggak menyangka karena semua masyarakat di sana cuma menyaksikan kematian Jongja tanpa melakukan apapun. Setelah kejadian itu, semua warga Korea Selatan hanya mengurung diri tanpa melakukan kegiatan apapun selain beribadah di rumah mereka masing-masing. Kemudian di kantor polisi, Kyung-hun mendapatkan rekaman CCTV kematian pelaku pembunuhan istrinya. Nah, rekaman itu memperlihatkan seseorang sedang menyeret tubuh si pelaku. Dan gak disangka Kyung-hun ternyata mengenali jaket yang digunakan oleh orang itu. Yap, bener banget, jaket itu merupakan jaket dari putrinya. Bersamaan dengan itu, ketua Jin-soo sedang melakukan interview yang disiarkan secara nasional. Lalu dalam interview itu, Kyung-hun melihat jaket dari Haejong digantung di dalam lemarinya. Karena hal itu, Kyung-hun pun sangat marah besar karena dia tahu kalau putrinya udah terhasut oleh Jin-soo. Lalu dia pun langsung bergegas pergi ke rumah Jin-soo. Nah, di waktu yang sama, ketua Arrowhead juga melakukan siaran langsung dan memberitahu siapa sajakah orang yang masih nggak percaya terhadap aliran kebenaran baru, yaitu detektif Kyung-hun, Hyejin, dan rekannya. Lalu ketua Arrowhead memberitahu ke masyarakat untuk menghabisi mereka semua. Kemudian pengacara Hyejin yang menonton itu pun langsung bergegas dan mengajak ibunya untuk keluar dari rumah. Nah, sebelum dia pergi, dia pun melihat dokumen yang pernah dikirim oleh pastor Kim Jong-chil. Ternyata dokumen itu berisi darah Jin-soo pada saat pembentukan alirannya. Kemudian Hyejin pun mampir ke kantornya untuk menyerahkan dokumen tersebut. Ternyata kantornya pun udah berantakan akibat diserang oleh Arrowhead. Parahnya, rekan si Hyejin juga dipukulin
oleh Arrowhead sampai babak belur. Dia pun meminta Hyejin untuk segera menyelamatkan diri dari tempat itu. Lalu Hyejin pun langsung bergegas menuju ke parkiran karena dia meninggalkan ibunya sendirian dalam mobil. Namun sebelum Hyejin sampai di parkiran, anggota Arrowhead ternyata udah menemukan ibu Hyejin dan gak segan-segan memukulinya. Kemudian Hyejin pun berlari untuk melindungi ibunya, tapi mirisnya dia pun juga ikut dipukuli. Setelah anggota Arrowhead melarikan diri, Hyejin pun langsung menghubungi ambulan untuk ibunya. Naasnya karena cerita buruk yang diberikan oleh Arrowhead, ibu Hyejin gak diberikan perawatan sama sekali dan membuat ibunya meninggal. Kemudian dengan perasaan yang sedih, Hyejin pun pergi ke tempat pastor Kim Jong-chil untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, detektif Kyung-hun menemui ketua Jinsu di sebuah panti asuhan terbengkalai. Lalu di sana Jinsu menjelaskan awal terbentuknya aliran kebenaran baru. Jadi 20 tahun yang lalu, Jinsu mendapatkan pesan yang sama seperti Jongjae yang berisi dia akan meninggal 20 tahun yang akan datang, tepatnya di saat itu dan pasti masuk neraka. Karena kematiannya hanya hitungan menit, Jinsu pun memberitahu semua kepada detektif Kyung-hun. Tapi sampai sekarang pun Jinsu masih belum tahu kenapa dirinya dicap sebagai penghuni neraka. Karena semasa hidupnya dia merasa nggak pernah melakukan kejahatan besar. Sampai saat pesan kematian itu datang selama 20 tahun, Jinsu menjalani hidup dalam ketakutan berbuat kesalahan besar. Karena itulah dia membuat aliran kebenaran baru untuk membuat masyarakat merasakan ketakutan yang ia alami selama ini. Kini keputusan ada di tangan Kyung-hun. Apakah dia ingin masyarakat selalu ingin hidup dengan ketakutan terbesar atau ia akan mengubah semuanya? Di sisi lain, Hyejin pun sudah sampai di rumah Pastor Jong-chil. Di situ Hyejin berpikir kalau Pastor Jong-chil akan membantunya untuk melawan Jinsu. Namun ternyata Jinsu udah menyerahkan jabatan ketua kebenaran baru kepada Pastor Jong-chil dengan syarat harus membunuh Hyejin. Akhirnya Hyejin pun dikepung oleh pasukan Arrowhead dan dipukuli sampai meninggoy. Nah, di gedung panti asuhan itu pun akhirnya Jinsu harus meninggoy karena telah dihukum oleh para malaikat maut dengan sangat sadis. Nah, begitulah akhir dari cerita series Hellbound Part 1 versi wisata layar kaca. Gimana guys, seru dan menegangkan banget kan? Aku akan lanjutin ke part 2-nya di minggu depan dan jangan lupa kalian komen di kolom komentar film atau series apa lagi nih yang aku mau ceritain alurnya. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri jangan lupa untuk subscribe channel dan share ke teman-teman kalian yang suka nonton film ini ya.